Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat pendidikan. Kelompok kami terdiri dari saya, Ida Hayu Lestari NIM 2, Nila Lailatul Mukarramah NIM 21, dan Sulistiana Sari NIM 27. Nah, di sini kelompok kami nanti akan menjelaskan mengenai alat pendidikan dalam surat Luqman ayat 10 sampai 11. Kehidupan umat manusia itu tidak terlepas dari yang namanya pendidikan ya. Nah, pendidikan ini tuh sangat penting bagi umat manusia sebagai seorang calon pendidik. Tentunya diharapkan menjadi seseorang pendidik yang profesional. Nah, di dalam Al-Quran ini telah dijelaskan bagaimana menjadi guru atau pendidik yang baik dan profesional. Nah, berbicara mengenai pendidikan tentunya kan tidak terlepas dari yang namanya media atau alat pendidikan. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai alat pendidikan. Nanti di kelompok kami ini akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alat pendidikan, yaitu pada surat Luqman ayat 10-11. Lafaz surat Luqman ayat 10 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqus samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya aw tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim, yang artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat Luqman ayat 10. Sedangkan lafaz dari surat Luqman ayat 11 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zolim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Luqman ayat 11. Selanjutnya yaitu mufrodat dari surat Luqman ayat 10-11. Sekarang yang ayat 10 ya. Ayatnya kholaqo, dia menciptakan as-samawati, semesta langit, bigoiri, dengan tanpa amadin, tiang penyangga, tarounaha, yang kalian dapat melihatnya, wa alqa, dan dia meletakkan fi, di al-ardi, bumi, roasia, gunung-gunung, an, agar, tamida, mengguncangkan, ya bikum, kalian, wabasa, dan dia menebarkan atau menciptakan fiha, di dalamnya, min, dari kulli, setiap dabbah, hewan, walzalna, dan kami telah menurunkan min, dari as-samai, langit, ma'an, air hujan, fa'ambatsna, lalu kami tumbuhkan fiha, padanya, mikulli, dari segala zaujin, pasangan, jenis tanaman, karim, yang indah dan baik. Selanjutnya yaitu mufrodat surat Luqman ayat 11. Ayatnya haza, terjemahan ini, kholaqo, ciptaan atau makhluk, Allahu, Allah, fa'aruni, maka perlihatkan padaku, maza, apa yang, kholaqo, telah diciptakan, allazina, sesembahan yang, min, dari, duni, selain dia, bali, akan tetapi, az-zolimuna, orang-orang yang zolim musyrik, fi, dalam, dolalin, kesesatan, mubin, yang nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lailatul Mukarramah NIM 21 dari Tadris Biologi A semester 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Indah, yakni pembahasan selanjutnya mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman. Nah, asbabun nuzul merupakan sebab musabab ayat atau surat dalam Al-Quran itu turun.
Sebab atau turunnya sebuah ayat atau surat yang dimaksud yaitu adanya peristiwa penting yang menyebabkan ayat tersebut turun. Tapi tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul secara khusus dan juga terperinci. Demikian juga dengan ayat 10 dan juga 11 dalam surat Al-Luqman ini. Jadi asbabun nuzul yang kita ambil merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Luqman tersebut. Nah, dalam kitab tafsir Al-Maraghi, asbabun nuzul surat Al-Luqman yaitu ketika para kaum kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kisah Luqman dan juga anaknya serta ketaatan Luqman Al-Hakim kepada kedua bapak dan ibunya, sehingga turunlah surat Al-Luqman ini. Nah, selanjutnya mengenai tafsir surat Al-Luqman ayat 10 dan juga 11. Nah, di sini saya penafsirannya fokus menggunakan kitab tafsir Al-Misbah karya Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Nah, pada ayat 10 juga 11, Allah ini memberikan pengetahuan berupa kekuasaan dan juga kehebatannya sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 10 Allah berfirman, Dia menciptakan langit yang sangat tinggi dan juga besar tanpa tiang yang kamu melihatnya dengan penglihatanmu seperti itu, dan Dia meletakkan di bumi yang menjadi tempat tinggalmu gunung-gunung yang kokoh dan tertancap dengan kuat supaya ia, yaitu bumi, tidak guncang bersama kamu, walaupun berbentuk lonjong dan senantiasa berputar. Dan Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang yang memiliki akal, hewan yang bertelur, menyusui, dan lain-lain sebagainya. Dan Kami juga turunkan air hujan dari langit, baik itu hujan yang berbentuk cair maupun hujan yang dalam berbentuk beku. Lalu Kami tumbuhkan padanya. Setelah air tersebut turun, lalu Allah tumbuhkan segala macam pasangan tumbuhan yang bermanfaat. Nah, pada ayat 10 ada kalimat bigoyri amadin tarawunaha, yang artinya tanpa tiang yang kamu melihatnya. Maksudnya di sini adalah sebenarnya terdapat tiang-tiang pada langit, namun kita yang tidak dapat melihatnya. Jadi tiang-tiang ini yang dimaksud berupa daya kekuasaan Allah yang mampu menciptakan langit sehingga dapat meninggi dan tidak jatuh ke bumi, dan juga planet-planet yang berada di alam semesta sehingga tidak saling bertabrakan. Selanjutnya juga ada kata rawasi. Kata rawasi ini berasal dari kata aros, yang artinya kemantapan pada suatu tempat. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung yang kokoh dan tidak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya disebut kemantapan pada suatu tempat. Selanjutnya ada juga kalimat wa'anzalna minas sama'i ma'an, yang artinya Kami turunkan air dari langit dengan menggunakan kata persona pertama Kami, sedangkan redaksi pada kalimat sebelumnya yakni wabasa fiha min kulli dabbah, yang artinya Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang, dengan kata persona ketiga yakni Dia. Dalam firman ini Allah sepertinya ingin menonjolkan betapa pentingnya air sebagai sumber kehidupan manusia di bumi. Nah, selanjutnya Selanjutnya ada kata karim. Nah, karim di sini mengartikan berbagai hal yang baik, tergantung objeknya. Misal, rizki yang karim, berarti rezeki yang halal, banyak bermanfaat. Dan sedangkan untuk pasangan tumbuhan yang karim, maksudnya adalah tumbuhan yang subur, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang sesuai harapan dari si penanam tersebut. Oke, selanjutnya pada ayat 11. Pada ayat 11 terdapat kalimat Mada khalaq
madza khalaqal ladzina min dunihi, yang artinya apa yang diciptakan oleh selain Allah. Dalam kalimat tersebut tidak disebutkan siapa yang dituju. Misalnya yang dituju itu kalimat gini, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dan semacamnya. Dengan tujuan kalimat tersebut diperuntukkan untuk apa saja yang mereka pertuhankan selain Allah. Dan tidak disebutkan juga sifat ketuhanan yang dipercayai oleh para penyembah Tuhan selain Allah ini. Tetapi hanya menyebutkan ciptaan. Hanya ada kata-kata ciptaan sebagai isyarat bahwa Tuhan haruslah sebagai pencipta. Para kaum yang menyembah selain Allah harusnya mencari tahu terlebih dahulu, adakah sesuatu yang diciptakan oleh apa yang mereka sembah dan mereka percaya sebagai Tuhan. Nah, jika ada, maka harus dilihat lagi, apakah ciptaan tersebut agung atau tidak. Jika dinilai agung, itu juga harus dibandingkan lagi, apakah ada ciptaan lain yang lebih agung daripada itu. Apakah ciptaan yang agung tersebut termasuk dalam ciptaan Allah yang berada pada penjelasan sebelumnya atau tidak. Karena sebenarnya sembahan selain Allah itu tidak mampu mencipta. Dan pada akhir ayat ini juga menyatakan sebenarnya orang-orang zalim di dalam kesesatan yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah tersebut. Baik, selanjutnya yakni munasabah Quran surat Al-Luqman ayat 10 dan juga 11. Nah, munasabah ini merupakan hubungan antar ayat-ayat Al-Quran atau antar surat dan juga lain sebagainya. Nah, pada ayat 10 dan juga 11 Quran surat Al-Luqman ini memiliki hubungan dengan Quran surat An-Naml ayat 60 dan juga 61, dan juga berhubungan dengan Quran surat Al-Fussilat ayat 37 sampai dengan 39. Nah, pada Quran surat Al-Luqman ayat 10 dan 11 ini memiliki materi yang sangat menonjol, yakni tentang keimanan kepada Allah dan orang-orang yang zalim. Dalam ayat tersebut, Al-Quran menggunakan media pembelajaran berupa bumi, langit, tumbuhan, binatang yang hidup di alam semesta, serta segala hal yang ada di alam semesta. Dengan media ini manusia diharapkan mampu meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Nah, itu penjelasan dari Al-Luqman ayat 10 juga 11. Nah, sedangkan untuk Quran surat An-Naml ayat 60 dan juga 61 dia memiliki materi utama yang diajarkan, yakni tentang keimanan juga kepada Allah agar manusia memiliki keyakinan betapa agung dan kuasanya Allah dengan menggunakan media berupa langit, bumi, dan gunung. Jadi hampir sama dengan Al-Luqman tadi. Kemudian pada Quran surat Al-Fussilat ayat 37 sampai dengan 39 ini memiliki materi pendidikan yang terkandung tentang kebesaran Allah dengan media berupa adanya siang dan juga malam, kejadian-kejadian di langit dan bumi, contohnya seperti peredaran matahari dan bulan, serta hubungannya antara air dan kesuburan bumi. Nah, ini kan juga memiliki keterkaitan dengan Al-Luqman tadi. Arti dari Al-Luqman ayat 10 dan juga ayat 11. Nah, keterkaitan dari ayat-ayat ini sama menerangkan tentang media pembelajaran yang sangat erat hubungannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan contoh yang diberikan berupa tatanan alam semesta, baik yang berada di langit, di bumi. Kemudian dari penjelasan ayat-ayat tersebut diharapkan mampu memotivasi atau mengajarkan para tenaga pendidik agar ketika melaksanakan proses pembelajaran mampu menggunakan media atau alat yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Dan juga terdapat banyak hal yang dapat dijadikan media pembelajaran, utamanya media pembelajaran yang berasal dari lingkungan sekitar. Terutama kita seperti ini kan belajar mengenai biologi, otomatis kita mempelajari alam begitu banyak, belajar mengenai tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sulis.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni Mbak Indah dan juga Mbak Nila. Nah, langsung saja. Di sini sudah ada pengertian alat pendidikan. Nah, pengertian alat pendidikan ini didefinisikan secara Islam ya. Nah, alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang mencakup pendidikan di dalamnya. Nah, di sini ada pengertian alat pendidikan menurut para ahli dan juga para pakar ya. Yang pertama ada Nur Ubiyati. Nah, Nur Ubiyati ini mendefinisikan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak atau peserta didik atau santri dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia yang berkepribadian dan memiliki akhlak yang baik atau memiliki akhlakul karimah. Yang kedua ada Ahmad Tafsir. Nah, mendefinisikan bahwa alat pendidikan adalah murid yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan, entah itu mencakup dalam perangkat keras, juga perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini seperti kurikulum, metode, dan juga administrasi negara. Yang ketiga ada Amir Yan Indra Kusuma. Nah, mendefinisikan bahwa alat pendidikan adalah langkah yang ditempuh siswa atau anak didik atau santri demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Yang keempat ada Zuhairini dan teman-temannya mendefinisikan bahwa alat pendidikan adalah segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan agama. Melalui usaha tersebutlah akan menjadi kepribadian atau aktivitas yang baik di dalam maupun di luar kelas pada lingkungan sekolahan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis alat pendidikan. Nah, di jenis-jenis alat pendidikan ini ada dua. Yang pertama ada alat pendidikan yang bersifat material, yang kedua ada alat pendidikan yang bersifat non-material. Untuk yang alat pendidikan yang bersifat material itu terbagi menjadi dua, antara alat peraga 2 atau 3 dimensi dan juga alat peraga yang diproyeksi. Nah, untuk alat pendidikan yang bersifat material ini contohnya sekolah, laboratorium, kantin, dan juga bangunan yang berada di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada alat pendidikan yang material juga dibagi menjadi dua ya. Alat peraga 2 dan 3 dimensi dan juga alat peraga yang diproyeksi. Nah, untuk alat peraga sendiri itu alat yang digunakan untuk berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk yang contoh dari alat peraga 2 dan 3 dimensi itu grafik, poster, gambar, peta dasar, dan juga globe. Atau nama lainnya di sini itu alat untuk tambahan ketika proses belajar mengajar. Kalau di kelas itu kan subjeknya itu adalah guru. Nah, guru juga butuh bantuan, yakni ada alat peraga 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, untuk yang contoh dari alat peraga yang diproyeksi itu sama seperti kita di kampus kalau kuliah offline, kita kalau presentasi itu kan membutuhkan PPT. Nah, PPT di situ masuk ke alat peraga yang diproyeksi atau juga LCD
itu juga masuk di alat peraga diproyeksi. Nah, untuk yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material. Di sini alat pendidikan ini mengacu kepada perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software yang meliputi pergaulan dan kewibawaan. Nah, di sini cara mudahnya kalau alat pendidikan non-material ini kegiatan kita untuk interaksi diri kepada lingkungan sekitar, entah itu dalam teman, pergaulan, ataupun dengan tenaga pendidik sendiri. Nah, selanjutnya ada metode pendidikan Islam. Nah, di sini metode pendidikan Islam dibagi menjadi 8. Yang pertama ada metode bimbingan dan penyuluhan. Nah, dalam metode bimbingan dan penyuluhan ini sudah terdapat dan sesuai di Al-Quran surat Yunus ayat 57, yang mana ayat ini sudah menjelaskan bahwa telah ditemukan atau telah diciptakan seseorang untuk bimbingan dan juga penyuluhan kepada masyarakat, kepada tenaga pendidik ketika ada siswa yang belum paham mengenai pembelajaran. Nah, itu juga sudah tertera di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang mana membahas tentang bimbingan. Yang kedua ada metode diskusi. Nah, di sini diskusi sendiri itu teknik pendidikan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan gagasan melalui tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan pendapat, baik di dalamnya itu yang bersifat positif maupun negatif, baik secara terbimbing maupun terbuka. Nah, di sini teman-teman jangan salah tangkap ya. Ini kok kenapa sih ada pendapat mengenai negatif? Nah, di sini yang namanya diskusi itu kan pendapat antara satu dan juga yang lainnya. Nah, masing-masing siswa ataupun santri jika diajak diskusi kan pasti bertanya, apa sih sisi negatifnya, apa sih sisi positifnya, begitu kan. Nah, dari metode diskusi ini juga mengajarkan siswa untuk lebih aktif untuk menjelaskan atau aktif untuk mengutarakan pendapat. Iya, mengutarakan pendapat. Yang ketiga ada metode tanya jawab, yang mana metode tanya jawab ini teknik mendidik dan juga mengajar dengan menggunakan tanya jawab tentang materi yang akan dibahas yang dilakukan baik oleh guru maupun anak didik. Nah, biasanya metode tanya jawab ini sudah familiar ya di kalangan kampus, di kalangan sekolah, bahwa ketika seorang guru atau seorang dosen telah memberikan materi, pastikan ada sesi tanya jawabnya. Apa yang belum difahamkan, apa yang belum diketahui tentang materi yang disampaikan tadi, nah bisa ditanyakan di metode tersebut. Yang keempat ada metode targhib dan juga tarhib, yang mana metode ini merupakan suatu cara untuk memberikan pelajaran dan dengan memberikan dorongan guna memperoleh semangat kembali. Kalau saya tangkap ya, metode targhib dan tarhib ini suatu motivasi ya. Ketika seorang siswa itu misal nilainya itu turun, yang awalnya naik terus tapi tiba-tiba itu turun. Nah, dari metode targhib dan tarhib ini seorang guru juga bisa memberikan motivasi agar siswa tersebut itu tidak down, dan juga bisa memberikan bahwa siswa tersebut itu pasti bisa, dan insya Allah nanti nilainya juga akan naik sedikit demi sedikit. Yang kelima ada metode taubat dan ampunan.
Nah, di sini cara untuk membangkitkan jiwa dan rasa frustasi kepada kesegaran hidup dan optimisme dalam pembelajaran seseorang. Yang keenam, ada metode sorongan, yang mana metode ini merupakan proses belajar secara individu di mana seseorang santri atau anak didik berhadapan dengan seorang guru. Nah, ini kalau saya tangkap ini contohnya bisa seperti tes lisan ya, tes lisan. Tes lisan juga kan biasanya antara siswa dan juga tenaga pendidik itu mengadakan tes lisan. Nah, tes lisan tersebut menggunakan metode sorongan tersebut. Yang ketujuh, ada metode bandongan, yang mana sekelompok santri atau peserta didik yang mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Nah, di sini sama halnya dengan seorang guru yang memberikan materi ya. Ini hampir sama dengan metode tanya jawab ya. Ketika kalau metode tanya jawab itu kan disampaikan baik di sekolah umum maupun di sekolah Islam, yang mana seorang guru tadi memberikan materi-materi dan siswanya atau santrinya harus mengadakan atau harus berhak mengeluarkan tanya jawabnya. Nah, beda dengan metode bandongan. Kalau metode bandongan itu terkhusus untuk sekolah Islam. Nah, yang mana seorang guru atau kiai atau ustadz itu mengutarakan atau membacakan, menerjemahkan, dan menerangkan mengenai buku-buku Islam yang berlandaskan bahasa Arab. Jadi perbedaannya di situ. Untuk yang kedelapan, metode muzakarah, yang mana cara yang digunakan dalam menyampaikan bahan pelajaran dengan jalan mengadakan suatu pertemuan ilmiah yang membahas persoalan yang bersifat keagamaan. Nah, di sini sama halnya seperti prodi kita sendiri ya, prodi tadris biologi. Itu kan yang namanya tadris itu kan pendidikan, tapi ya yang ada berbau keislamannya. Nah, di situ kan kalau kita membuat makalah ataupun membuat artikel ataupun membuat jurnal, itu kan pasti kaitannya biologi dengan ilmu ilmiah biologi dengan yang dikaitkan dengan ilmu Al-Quran. Intinya yang bersifat keagamaan. Selanjutnya ada ruang lingkup alat pendidikan nasional. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perencanaan. Yang kedua ada bahan pembelajaran. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Yang keempat ada media pembelajaran. Yang kelima ada evaluasi. Nah, langsung saja yang pertama perencanaan. Nah, seorang guru itu bisa sebelum kita masuk ke kelas itu kan sudah mereng-reng rencana apa sih, bagaimana kita cara menerangkan kepada siswanya, rencana kita gimana menerangkan kepada siswanya agar siswa tersebut itu paham mengenai materi yang kita bawakan, seperti itu. Yang kedua ada bahan pembelajaran. Nah, setelah ada perencanaan mengenai cara kita mengutarakan atau menerangkan menerangkan mengenai materi, nah kita juga ada bahan ajarnya. Belum tentu kalau kita sudah ada rencana tapi nggak ada bahan pembelajaran, jadi antara perencanaan dan juga bahan pembelajaran itu harus sinkron. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu kalau menurut saya, bagaimana seorang guru itu bisa unik atau
bisa membuat siswa tersebut itu tidak bosan mengenai pembelajaran kita. Ini hampir sama mengenai perencanaan. Cuma kalau perencanaan itu kan hanya reng-reng, ancang-ancangan, sedangkan strateginya itu hasil akhir dari perencanaan tersebut. Kita sudah turun ke kelasnya, jadi strategi kita bagaimana agar siswa tersebut itu tidak mengantuk ketika sudah ada bahan pembelajaran, sudah ada penerangan mengenai materi tersebut. Yang keempat ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini itu alat yang digunakan atau alat bantu yang digunakan untuk pembelajaran tersebut. Misalnya kita kan sudah berada di dalam kelas. Nah, tapi kita menerangkan menggunakan PPT. Nah, berarti kan alat bantunya itu LCD ya, agar tayangan PPT-nya itu bisa bisa dilihat oleh satu ruangan kelas tersebut. Yang kelima, evaluasi. Nah, evaluasi ini menurut saya sangat penting sekali, karena dari 4 ruang lingkup alat pendidikan Islam tersebut pasti kan ada kekurangannya ya, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan apa sih? Misal, tadi ada seorang anak yang diterangkan oleh gurunya itu dia cepat bosan hingga akhirnya dia mengajak temannya untuk mengobrol. Nah, itu bisa dievaluasi. Bagaimana sih cara membuat anak peserta didik tersebut itu tidak mengalami kebosanan ketika kita menerangkan materi yang kita bawakan. Nah, yang ketiga ada fungsi alat-alat pendidikan. Yang pertama ada fungsi edukatif, yang mana dari kata edukatif, edukasi sendiri itu kan artinya pendidikan ya. Nah, kalau edukatif itu media pendidikan yang pengaruh-pengaruhnya itu bersifat mendidik. Nah, ini cocok untuk seorang tenaga pendidik yang mana tugasnya itu kan memang mendidik. Jadi seorang tenaga pendidik itu harus bisa mengaplikasikan bagaimana sih fungsi edukatif ini bisa berjalan gitu. Yang kedua ada fungsi sosial, yang mana alat pendidikan yang memperoleh kesempatan dalam memperluas pergaulan. Nah, ini hampir sama dengan jenis-jenis alat pendidikan Islam yang bersifat non material tadi, yang berhubungan dengan pergaulan dan juga kewibawaan. Nah, di sini fungsi sosial ini memiliki sesuai dengan fungsinya ya, sosial, harus ke kemasyarakatan ya, bersifat kemasyarakatan. Tapi kemasyarakatan di sini itu bersifat yang berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, yang mana alat pendidikan yang diproduksi yang berkaitan dengan kemajuan iptek. Yang ketiga ada fungsi ekonomi. Yang keempat ada fungsi politis, yang mana alat yang digunakan oleh para penguasa atau penentu kebijakan untuk menyatukan pandangan pengajaran. Nah, ini bisa cocok ya. Biasanya untuk fungsi politis ini cocok untuk anak hukum ya. Anak hukum. Yang kelima ada fungsi seni budaya, yang mana media ini atau media pendidikan ini guna untuk menangkap dan mengenal berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kegunaan alat pendidikan. Yang pertama itu sebagai alat yang diperlukan dengan berbagai cara, entah itu untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya ataupun dibuat untuk sebaik-baiknya. Yang kedua ada untuk mengetahui sifat dan ciri khusus dari macam-macam mata pelajaran.
hakikat anak didik, dan lain-lain. Yang ketiga ada sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan metode mengajar. Yang keempat ada mempermudah pengajaran agama Islam dan menerapkan dan menanamkan ideologi yang mantap hingga tidak hilang kepercayaan murid terhadap nilai-nilai yang tersimpan di dalam Al-Quran. Yang kelima, untuk memperjelas materi keagamaan bagi murid, baik yang bersifat logika maupun yang estetika. Nah, yang terakhir, slide terakhir, makna alat pendidikan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 10-11. Yang pertama, sebagai nilai pendidikan Islam. Nah, di sini nilai pendidikan Islam itu terbagi menjadi 4. Ada 4 pembahasan. Yang pertama itu sebagai nilai pendidikan tauhid. Yang kedua, sebagai nilai pendidikan akhlak. Yang keempat, sebagai nilai pendidikan ubudiyah. Yang kelima, sebagai nilai pendidikan keteladanan. Nah, langsung saja yang kedua, untuk nilai pendidikan tauhid. Nah, tujuan dari pendidikan tauhid sendiri ini untuk membebaskan manusia dari ketergantungan orang lain setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau menurut saya itu ada kaitannya dengan kesosialan. Cuma kalau di sosial itu kan kita bisa ketika kita kesusahan bisa meminta tolong kepada tetangga atau lingkungan sosial untuk bagaimana para sosial tersebut bisa membantu kita. Tapi untuk nilai pendidikan tauhid itu jika kita mampu atau bisa, itu tidak perlu untuk bergantungan kepada orang lain. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada nilai pendidikan akhlak, yang mana akhlak ini harus mempunyai tujuan, yang mana memiliki tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada akhlak kepada orang tua, dan juga akhlak kepada sesama manusia, atau yang disebut dengan hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minannas hubungan kita kepada masyarakat atau kepada manusia. Dan hablum minal alam yang hubungannya kita terhadap alam. Yang keempat ada nilai pendidikan ubudiyah, yang mana seruan kepada anaknya untuk mendirikan sholat. Ini berkaitan dengan sholat lima waktu, yang mana ketika sudah waktunya sholat, anak didik itu diajakin, ayo sholat, begitu. Yang kelima ada nilai pendidikan keteladanan, yang mana pendidikan ini harus berlandaskan kasih sayang dan komunikasi yang efektif antara pendidik dan juga santri. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada yang belum jelas, kita lanjutkan sesi tanya jawab di ketika presentasi nanti. Demikian. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan ataupun salah kata ketika menjelaskan, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.